Shalom, ada seorang anak yang membawa kawan-kawannya untuk datang berkunjung ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ia kemudian memperkenalkan kepada ayahnya, kawan-kawannya dengan harapan bahwa ayahnya bisa menerima kedatangan kawan-kawannya. Ini merupakan satu gambaran yang sederhana tentang bagaimana Tuhan Yesus membawa para murid dan juga orang-orang percaya di dalam doanya kepada Allah Bapa. Dengan tujuan adalah supaya Allah Bapa bisa mengasihi, menerima mereka sebagaimana Dia dengan Allah Bapa adalah satu. Ini merupakan satu gambaran yang begitu indah tentang bagaimana Yesus yang menjadi pengantara yang menghubungkan antara kita dengan Allah Bapa. Ia memperkenalkan kita kepada Allah Bapa dan Ia juga mengasihi kita. Karena itu kita harus bangga karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kebanggaan kita ini adalah karena Kristus Ia rela untuk datang ke dunia. Kebanggaan kita ini juga adalah karena Ia adalah pengantara agung yang bersedia menghubungkan antara kita dengan Allah Bapa. Dan kemudian melalui Dia, maka setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi milik Kristus dan juga milik Bapa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 ini merupakan disebut sebagai doa imam besar, di mana di sini Tuhan Yesus berdoa untuk para murid dan juga orang-orang percaya yang nanti akan ada sebagai hasil dari pemberitaan yang dilakukan oleh para murid, tidak lain adalah kita sekalian. Di dalam doanya Tuhan Yesus Ia menghubungkan antara para murid dengan Allah Bapa, dan di dalam doanya Tuhan Yesus memohon agar para murid itu bisa dipelihara di dalam satu kesatuan iman. Para murid itu bisa mendapatkan sukacita di dalam kehidupan mereka, diteguhkan, dikuatkan ketika mereka menghadapi dunia yang menolak berbagai macam penderitaan, bahkan juga iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, Tuhan Yesus meminta agar para murid bisa dikuduskan di dalam kebenaran firman, kemudian bisa bertumbuh di dalam iman, dan terlebih lagi kemudian kehidupan mereka bisa terarah, terfokus untuk kemuliaan Allah Bapa. Kristus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa, dan itu bisa dilihat dalam dua hal. Pertama ada di dalam doanya ini, yang kedua adalah di dalam pengorbanannya. Dia sudah mengorbankan dirinya agar kita bisa beroleh satu hubungan yang baru, satu pendamaian dengan Allah Bapa. Nah, karena itu kesediaan dan keberadaan Yesus Kristus sebagai pengantara agung ini merupakan bentuk kasihnya yang sangat luar biasa kepada manusia. Oleh karena itu, seharusnya itu bisa kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari firman Tuhan ini ada dua hal untuk kita renungkan dan juga untuk kita praktekkan bersama. Yang pertama adalah jangan kita meragukan akan totalitas kasih Kristus bagi kita. Ia telah berkorban, dan melalui pengorbanannya Ia bisa menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Ia telah memohon kepada Allah Bapa untuk bisa menerima kita dan mengasihi kita dan memberikan kepada kita berkat yang begitu berlimpah. Oleh karena itu, marilah kita terus senantiasa beriman, percaya kepada Kristus, bersedia untuk terus mengenal Dia, melanjutkan hidup di dalam kesetiaan, melanjutkan hidup di dalam ketaatan kepadanya di sepanjang kehidupan kita. Bisa mengajak orang-orang terdekat kita untuk mereka juga bisa terus setia kepada Yesus Kristus dan beriman setia dalam setiap keadaan. Yang kedua adalah keteladanan kasih yang ditunjukkan oleh Kristus bagi manusia. Itu seharusnya dapat mendorong kita untuk kita juga bisa melakukan berbagai macam tindakan kasih kepada sesama kita. Tujuannya apa? Agar hadir damai sejahtera, agar hadir kesatuan di dalam kehidupan kita. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menolong, kita juga bisa saling mengampuni satu sama lain. Itu merupakan cara kita agar tetap ada kesatuan, tetap ada perdamaian antara kita dengan sesama orang beriman, bahkan juga lebih luas lagi dengan seluruh umat manusia yang ada di sekitar kita. Pada masa-masa sulit ini kita dipanggil untuk bisa mengasihi. Caranya bagaimana? Tergantung. Kalau kita memiliki suatu kekuatan,
memiliki harta atau kemampuan, kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, berbagi sembako, APD, bahkan juga mungkin berbagi tenaga sebagai tenaga medis dan lain sebagainya. Tapi jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan, karena hidup kita mungkin juga berkekurangan, kita bisa melakukan tindakan mengasihi dengan menahan diri kita untuk tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tidak keluyuran, sehingga mencegah diri kita untuk menjadi penular dari virus ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya juga kita menahan keegoisan kita untuk kita juga bisa menolong para tenaga medis yang sedang berjuang pada saat ini di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan kasih itu harus bisa kita praktekkan di seluruh kehidupan kita, di setiap sisi, di dalam suka dan juga di dalam duka kehidupan kita. Kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu mari kita mengupayakan agar kehidupan kita senantiasa terarah kepadanya, Sang Pengantara Agung, yang menghubungkan antara kita dengan Allah Bapa, yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, dan juga akan terus memberkati kita, menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan tindakan mengasihi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.